Ya, kamu bisa ngangkat meja satu ini bisa mungkin. Tapi kalau misalnya ngangkat gedung ini, nggak bisa ya. Jadi ada kalanya kita memiliki batas. Kemampuan kita, kompetensi kita memiliki batas. Saya bisa nggak kalau suruh nambel lagi? Bisa sih nambel, padahal kayak kabut gitu lah. Ya. Apakah bisa fullnya Kak? Ya masih bisa lah karena dulu ya. Tapi ya mungkin setengah doang ya kecetak, sisanya nggak kecetak. Ya. Jadi ada kompetensinya, nggak bisa semuanya kita lakukan. Oleh karena itu perlu adanya rujukan. Rujukan ini sudah ditentukan oleh pemerintah kita, aturannya, ya, dengan secara vertikal maupun horizontal. Tolong dihafalkan, ini keluar ujian ya. Rujukan vertikal horizontal. Vertikal dimaksud merupakan rujukan pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Jadi dari dokter ke dokter spesialis, dari dokter gigi ke dokter gigi spesialis, atau dari dokter gigi ke dokter umum spesialis. Tingkatnya yang di atasnya. Kemudian kalau horizontal sesama pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Misalnya, kamu nanti akan jadi dokter konsultasi, spesialis konsultasi, mengirimkan ke saya yang dokter gigi spesialis penyakit mulut. Itu satu level. Nanti maksudnya, ya. Dan rujukan vertikal bagaimana dimaksud dengan S2 dapat dilakukan pada tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Ya. Sudah jelas di sini diatur di pasal 7 mengenai tata cara rujukan medik. Keluar ujian. Nah, di sini juga ada syarat-syaratnya apa yang dibutuhkan di dalam rujukan medik. Ini wajib dihafalin dari A sampai F. Wajib dihafalkan. Sekali lagi, wajib dihafalkan dari A sampai F. Isi rujukannya, yaitu ada identitas pasien, kemudian hasil pemeriksaan baik anamnesis, pemeriksaan klinik maupun pemeriksaan penunjang, diagnosis kerja, terapi atau tindakan yang telah diberikan, yang akan mengirim. Siapa? Kalian berarti yang akan mengirim. Ya, ini wajib ada. Oke? Gak boleh ketukar, gak boleh. Saya mau terapi dulu, terus baru identitas. Gak boleh. Ya. Nah, rujukan vertikal sekali lagi kalau kalian sebagai dokter gigi umum merujuk ke yang spesialis, atau kalau rujukan horizontal merujuk ke dokter yang memang bidangnya dia kerjakan hanya yang spesifik, ya meskipun belum spesialis. Oke, itu dia rujukan horizontal dan vertikal bedanya. Apakah ada yang ingin bertanya di sini? Gak ada, lanjut. Nah, nih sekarang didiskusikan. Silakan 10 menit, ya. Saya nggak tahu, nggak usah pakai kelompok, silakanlah diskusi, ya. Dokter gigi dapat dianggap salah jika mereject pasien, menolak pasien dengan alasan dokter gigi inkompeten atau psychological aspek atau ekonomi aspek. Tahu kan maksudnya? Saya pakai bahasa ini. Masih ngerti kan? Oke. Memulangkan pasien, biaya tidak dapat dibayar oleh pasien atau asuransi. Pasien tidak memiliki harapan hidup, obat dan alat tidak tersedia di rumah sakit. Menyembunyikan informasi, wakil pasien ketakutan, pasien penyakit yang dianggap memalukan, melakukan tindakan emergensi pada pasien yang tidak sadarkan diri, misdiagnosis, salah diagnosis atau tidak menegakkan diagnosis, mismanagement, salah memberikan obat atau tindakan, obat mengandung bahan sintetis dari porsin, contohnya muslim ya, khususnya obat atau tindakan belum diuji mulai atau POM, misreferral, salah menunjuk, serta memaksa pasien melakukan pemeriksaan penunjang namun pasien menolak. Silakan 10 menit. Mau dengan samping kalian juga boleh.